adil, dan beradab. Teman-teman, kalian tahu daerah kita ini dulu merupakan daerah yang dengan pejuang. Mereka dengan gigih ikut mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Salah satu contoh, coba kalian lihat monumen yang berada di alun-alun kota. Monumen Gerbong Maut. Ayo, tanggal berapa peristiwa tragedi Gerbong Maut itu terjadi? Berapa ya? Aku sebagai putra daerah rugi dong kalau tidak mengenal sejarah dan budaya kotaku ini. Peristiwa tragedi Gerbong Maut itu terjadi pada tanggal 23 November 1947. 48 pejuang kita gugur. Nah, kalian yang belum tahu sejarah dan budaya kotamu ini, segera belajar dan cari tahu. Itu wajib bagi kalian, apalagi budayanya. Jangan sampai orang-orang asing mendahului kalian. Apalagi sampai mengklaim atau mencuri seni budaya kita. Jangan sampai lah ya. Nih, kutunjukkan bahwa aku cinta budaya Indonesia. Nih, tarian melengkapi khas Bondowoso. Aku juga bisa tari Singawulo. Nih. Wah, aku juga bisa. Ario Cum. Nah, teman-teman, kita harus mengenal lebih dalam sejarah dan budaya kota kita ini. Tapi, gimana ya? Nah, bagaimana kalau kita minta Kak Jujun untuk bercerita tentang sejarah dan budaya kota Bondowoso ini? Bagaimana teman-teman, setuju? Setuju! Bagaimana kalau kita mendengarkannya di tempat wisata saja? Kan lebih asik? Ya! Nah, itulah kejadian yang kita kenal sekarang sebagai peristiwa tragedi Gerbong Maut. Tanggal berapa? 23 Desember 1947. Ya, betul. 100 tahanan dibawa dari Bondowoso menuju ke Surabaya dengan dimasukkan ke dalam 3 gerbong. Gerbong 1, GR 5769 berisi 32 orang. Gerbong 2, GR 4416 berisi 30 orang, 8 orang gugur. Kemudian gerbong 3, GR 10152 berisi 38 orang dan semua pejuang kita gugur. Jadi dari 100 tahanan, 46 pejuang kita gugur dengan mengenaskan. Kulit mereka melepuk, kulit mereka mengelupas. Sangat menyedihkan. Kak, kita kan sudah merdeka tahun 1945. Tapi mengapa Belanda masih menangkapi kita lagi, Kak? Itulah liciknya Belanda, ingin menguasai negeri ini. Tanah kita ini bagaikan surga katanya. Netherlands ini is paradise. Atau kalau di Bondowoso itu, Bondowoso the Highland Paradise. Hebat. Kak, cerita dikit dong. Sekelumit perjuangan para pejuang-pejuang Bondowoso dalam mempertahankan kemerdekaan. Ayo cerita, ayo cerita, ayo cerita. Baik, Kak Jujun akan bercerita. Dengarkan baik-baik. Pada pertengahan Juli tahun 1947, pada agresi militer 1, Belanda mendarat di Pasir Putih Situbondo. Mengadakan penyerangan, Situbondo dikuasai, Prajikan dikuasai, sampai di Bondowoso juga dikuasai.
Akhirnya pejuang-pejuang kita mundur ke daerah pegunungan, ke daerah barat. Nah, pejuang-pejuang kita tidak rela Bondowoso direbut oleh Belanda. Kemudian mereka menerapkan perang gerilya. Punya Bapak ketinggalan. Bapak, kapan kembali lagi? Aku masih rindu, Pak. Jagalah adik-adikmu, nak. Baik, Pak. Merdeka. Merdeka. Cek lopai TK Pakane Cong. Iya, Le. Le, kelak lanjutkan perjuangan ini. Baik, Le. Merdeka, Le. Merdeka. Bapak berangkat. Aduh, seger. Kekuatan kita tidak seimbang bila dibanding dengan kekuatan Belanda. Serang, mundur, serang, mundur. Kemudian, kita akan mengatur strategi gerilya di pegunungan barat. Tepatnya di Ardisai. Merdeka. Merdeka. Hati-hati, mata-mata berkeliaran di mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Sersan Amari. Kawan-kawan, ada beberapa senjata hasil rampasan kita. Semoga bermanfaat. Itu hasil kita tadi malam. Tapi Belanda pasti akan mengejar kita. Kawan-kawan sebaiknya ikut saya agar aman. Segera. Ayo. Ini kami, anak negeri, anak-anak Indonesia. Kami berpijak pada bumi, bernaung di bawahmu, untuk menatap alam ini, menatap warna-warni budaya, berhias ragam etnis dan bahasa, sejuta pesona memikat mata memandang. Aku akan menjagamu, aku akan rawatmu, untuk negeri tercinta, Indonesia. Kita beristirahat di sini saja. Baik, Pak. Coba kalian lihat. Alam ini sangat indah. Keindahannya sangat memanjakan mata. Bukan hanya itu. Seni budayanya juga beraneka warna. Jadi, kita harus menjaganya dari pihak-pihak yang serakah. Jika penjajah-penjajah itu berhasil menaklukkan kita dan berhasil merebut NKRI ini, berarti surga kita yang amat indah ini akan jatuh pada pihak yang tidak berhak. Tidak. Tidak akan pernah.
selama kita masih berani berjuang untuk negeri ini akan tetap menjadi milik kita. Oleh karena itu, kita harus menyatu. Andai anak-anak bangsa di negeri ini merapatkan barisan dari Sabang sampai Merauke, aku yakin Belanda-Belanda itu akan segera enyah dari tempat ini. Kalau begitu, ayo semua ikut aku. Mari Kang. Kang. Kemana kawan-kawan kita? Sabdi, Piki, Talib, Senijan, dan juga komandan. Mungkin mereka masih melepaskan rindu. Tapi kita berangkat sebelum malam. Merdeka! Merdeka. Ya Kang. Sehat Kang. Alhamdulillah Kang. Bagaimana keadaan keluarga? Baik-baik saja, Kang. Tapi aku masih merindukan mereka. Ya, aku pun demikian. Tapi demi perjuangan, kita harus rela meninggalkan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Ini sini jangan. Terlambat Kang. Kang. Kau kemana? Sehat, Kang? Ini masih istriku. Kamu sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mas. Hah? Tinggal siapa yang belum datang? Komandan. Komandan. Iya, Komandan. Merdeka! Merdeka! Komandan. Sudah sampai semua? Alhamdulillah, Komandan. Pak, sehat Kang? Sehat, Pak. Sekarang, mari kita atur siasat. Siap, Komandan. Nanti malam, kita serang pos di kota. Pos kota, sebelah barat, dipimpin oleh Sapi. Siapa? Sebelah utara, dipimpin oleh Sanijan. Siapa? Di sebelah timur, dipimpin oleh Talib. Siapa? Dan di sebelah selatan, dipimpin oleh Pini. Siapa? Nanti malam, tepatnya jam 2 dini hari, kita serang secara bersama-sama. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Mari. Mari, Pak. Mari, Pak. Lapor, Pak. Kawan-kawan kita yang telah ditangkap oleh Belanda akan dibawa ke Surabaya. Apa? Akan dibawa ke Surabaya. Segera tinggalkan tempat ini. Mereka akan segera kemari. Ayo semua, ayo Pak. Ayo.
Belanda, Pak. Apa? Belanda itu licik. Dengan dalih pembersihan pengacau, mereka menangkapi para pejuang, juga orang-orang yang membantu kita. Bapak Toyib, Musapa, dan Pak Amsar juga tertangkap, Pak. Kawan-kawan kita juga ada yang gugur, Pak. Mereka telah menyiksa kawan-kawan kita. Mereka telah mengumpan hidup-hidup saudara-saudara kita di gerbong bajanya. Kulit mereka kepanasan. Mereka menggelepar. Ya Allah. Bajingan kau Belanda. Gerbong-gerbong baja itu membuat 46 kawan-kawan kamu, sahabat-sahabat kamu, saudara-saudara kami gugur. Doa-doa kami, doa-doa anak negeri ini akan selalu menyertaimu. 23 November 1947 akan selalu kami kenal. Tragedi Gerbong Maut. Untukmu bangsaku, untukmu negeriku.